Setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve, jumpa lagi bersama channel SMGM. Mari kita dengarkan sharing pengalaman iman yang akan dibawakan oleh sahabat kakak Aida dari SMGM Oebelo. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang kau berikan dalam hidup kami. Berkatilah kami semua dan utuslah Roh Kudusmu bagi sahabat kakak Aida yang engkau beri kesempatan untuk bersharing pengalaman iman ini untuk kami semua. Semoga sharing pengalaman iman ini mengantarkan kami semua memuliakan Allah dan kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Bapa. Salve, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja kita berada. Jumpa lagi dengan saya Aida Suarez dari SMGM Oebelo. Kali ini saya mau men-sharingkan pengalaman iman tentang kebaikan Tuhan terjadi ada di dalam hidup saya. Sahabat-sahabat, saya mau men-sharingkan bagaimana kanak-kanak Yesus terbentuk di SMGM Oebelo. Sahabat-sahabat, bahwa kanak-kanak Yesus Oebelo ini sudah berjalan sampai bulan Oktober, berarti 4 bulan berjalan. Mereka menjadi berkat untuk SMGM Oebelo. Saya sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan lewat anak-anak ini untuk kami. Saya yang sebelumnya sempat ragu dan khawatir karena ada 2 hal yang mengganjal dan itu merupakan kekurangan dari cabang SMGM Oebelo. Kekurangan kami ya yang pertama karena saya khawatir karena SMGM Oebelo ini masih kurang anggota yang aktif, hanya pengurus dan 1-2 anggota, sehingga kalau ada penambahan dari anak-anak saya sudah khawatir siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang mau memberikan waktu dan tenaga untuk lihat mereka. Itu saya sempat khawatir karena semangat dari anak-anak ini yang bikin saya itu melihat kehendak Tuhan di dalam diri anak-anak ini. Mereka tertarik dengan komunitas SMGM itu dengan melihat SMGM Oebelo tampil saat lomba di bulan April, lomba yel-yel dan kuis itu. Mereka nonton dan tertarik dengan itu. Itu yang membuat mereka mau bergabung dengan komunitas. Dan di bulan Juni itu anak-anak sudah mendaftarkan nama. Di saya itu 16 nama anak. Dan dari situ tuh saya lihat semangatnya anak-anak ini saya bawa di dalam doa rosari pribadi maupun doa rosari bersama lewat Zoom. Itu sempat saya sharing juga waktu di Zoom. Dan dari situ saya tanya konsultasi lah dengan para pembina yang punya pengalaman sudah ada kanak-kanak Yesus. Dari situ saya belajar, ternyata dia punya program dan kegiatan begini. Dan itu menumbuhkan semangat tersendiri dalam diri saya. Dan saya merasa bahwa Tuhan, itu kehendak Tuhan dan Tuhan mengharapkan kami untuk membimbing dan menuntun mereka. Dan saya merasa terpanggil untuk anak-anak ini. Dengan sendirinya melihat semangat anak-anak yang justru mereka yang datang untuk
mendaftarkan namanya, lalu mereka meminta kapan secepatnya diadakan kegiatan. Lalu saya berbicara dengan mereka, kalau anak-anak sudah terdaftar nanti saya kirim ke pusat, ke pembina pusat kalau nama-nama sudah di sana. 1 minggu, 2 minggu kami masih sosialisasi dengan anak-anak supaya anak-anak mengerti, paham benar tentang SMGM, kanak-kanak Yesus itu bagaimana, program dan kegiatan tentunya kegiatannya apa-apa saja dan apa yang dibuat oleh kanak-kanak Yesus. Jadi itu yang pertama mengganjal itu ya kekurangan kami anggota di SMGM Webelo. Dan juga yang kedua, saya pernah berpikir bahwa takut juga karena apa? SMGM Webelo ini kan pernah punya SMGM Youth, dan itu dari awal-awal itu anak-anak tuh semangat sekali mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan di cabang. Dan lama-kelamaan vakum karena mereka memilih untuk melanjutkan masa depan mereka bekerja di luar pulau atau jauh dari kami, sehingga tidak berjalan. Anak-anak mengundurkan diri dan tidak berjalan. Itu yang bikin saya kayak ragu, kalau anak-anak ini kalau tidak diperhatikan dengan baik akan mengalami nasib yang sama seperti SMG Youth. Makanya saya bawa di dalam doa. Dan ketika saya ikut ambil bagian di dalam rombongan safari bersama Bapak Luki ke daratan timur di bulan Juli itu, dari situ baru saya sampaikan niat dan tujuan saya pertama hadir di sana itu untuk mempersembahkan itu. Pembentukan kanak-kanak Yesus di Webelo itu saya persembahkan itu sebagai wujud hati saya di hadapan Bapak Uskup Gabriel Manek. Saya hanya bisa bersyukur bahwa anak-anak ini Tuhan kehendaki supaya ada bersama kami di cabang. Makanya saya bilang di Bapak Uskup, engkau yang bisa membantu anak-anak ini berkembang, tumbuh dan berkembang di komunitas SMGM cabang Webelo. Semoga saya dengan sahabat-sahabat yang lain bisa memberikan seluruh diri kami, tenaga dan pikiran, seluruh waktu kami untuk anak-anak ini, bagaimana mereka bisa mengenal SMGM ke depannya. Dan itu saya terharu, sempat menangis karena di hadapan Bapak Uskup di Kapela Lama itu saya bersemedi dalam adorasi itu adorasi pribadi itu saya sempat terharu, menangis karena ketika saya khawatir adanya kekurangan anggota di komunitas, justru Tuhan kirim anak-anak ini. Maka anak-anak ini menjadi pelengkap buat kami ketika kami melakukan pelayanan kunjungan ke orang sakit. Mereka lah yang hadir bersama kami, ikut mendoakan, dan mereka sampai hafal lagu-lagu SMGM, himne, doa sembah sujud itu untuk orang-orang sakit itu mereka mulai hafal, ikut serta dalam pelayanan orang sakit, dan juga doa di setiap rumah anggota itu mereka ikut serta di dalamnya. Sehingga saya merasa bahwa luar biasa Tuhan punya kebaikan mengirim anak-anak ini untuk kami. Anak-anak ini menjadi berkat untuk kami dan kami menjadi berkat, sehingga dengan sendirinya saya membuat program dan kegiatan walaupun capek dengan pekerjaan di luar. Lihat mereka yang ada hadir di rumah, datang di rumah, dengan sendirinya anak-anak itu menghilangkan rasa capek itu, sehingga saya mempunyai rasa syukur yang luar biasa untuk anak-anak ini. Itu saja saya punya sharing pengalaman untuk sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Kudus, amin. Allah
Bapa yang ada di surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu dan mengucap syukur karena sharing pengalaman dari sahabat kakak Aida berjalan dengan baik. Tuntunlah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat-sahabat semua, kita sudah bersama mendengarkan sharing pengalaman iman yang sudah dibawakan oleh sahabat kakak Aida. Semoga sharing pengalaman iman ini dapat membantu kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikanlah semua orang. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sampai jumpa. Semangat